Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Maul. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan bab 5 terkait dengan peralatan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Bisakah ini menolong anak saya? Modifikasi bagi anak-anak dengan autism dan masalah sensorik. Bab ini diperuntukkan bagi mereka yang berpikir ini semua terdengar indah. Namun Anda belum bertemu anak saya, kata Julie. Semua cara ini tidak bisa menolong dia. Sebagian dari Anda mungkin memiliki anak-anak yang sensitif, ribut, atau berkemauan keras. Sebagian anak lainnya menerima diagnosis Autism Spectrum Disorder atau Sensory Processing Disorder. Anak-anak ini bereaksi berlebihan terhadap pengalaman biasa sehari-hari. Contohnya detak jam, lampu pijar, kaos kaki berkelim, atau saat ia ditabrak anak lain. Sementara yang lain justru sangat kurang menunjukkan tanggapan, seperti anak yang tidak pernah merasa sakit. Kadang mereka berbicara terlalu keras, memeluk anak lain terlalu kencang, atau malah tidak menunjukkan minat sama sekali untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka bisa terus berbicara tentang satu hal, misalkan jadwal kereta atau tentang peta. Mereka bisa menjadi kacau saat kegiatan rutin mereka yang kaku tidak berjalan seperti biasanya. Banyak dari mereka mengalami kesulitan menghadapi transisi dan tidak bisa didesak untuk segera beralih dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Meski berusaha meminimalkan kegelisahan mereka, kita tetap tidak dapat menciptakan dunia yang nyaman bagi mereka. Jika tidak memiliki anak dengan kebutuhan khusus, mungkin Anda akan tergoda untuk melompati seluruh bab ini. Namun, jika punya waktu luang, Anda akan melihat bahwa berbagai peralatan di bab ini akan menolong Anda saat menghadapi tantangan yang masih tetap ada meski Anda telah mencoba menerapkan berbagai cara di bab-bab sebelumnya. Saya kerap membaca tentang hal yang bisa diharapkan setelah bayi pertama saya lahir. Banyak buku meyakinkan saya bahwa para bayi memiliki kecepatan berkembang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya tidak khawatir bila bayi-bayi lain dalam grup ibu-ibu sudah mulai merangkak dan berdiri. Sementara yang baru bisa Aser anak saya lakukan adalah duduk. Pada pemeriksaan yang kami lakukan saat Aser berusia 1 tahun, dokter anak kami bertanya perihal kekhawatiran saya akan perkembangan Aser. Saya ingin berkata kepadanya, jika dokter tidak khawatir, saya pun tidak. 2 bulan kemudian, dokter anak kami tersebut menyarankan agar kami bertemu dengan dokter spesialis dan diberitahu bahwa anak saya berkembang sangat lambat. Pada saat itulah saya melihat perbedaannya. Bayi lain di grup kami sudah menjadi anak batita yang aktif, berjalan terhuyung-huyung berkeliling ruangan, sementara Aser menarik diri dari mereka karena yang bisa dilakukannya hanyalah bergeser perlahan dalam posisi duduk. Saya masih ingat bagaimana saya tersinggung ketika seorang ibu mengatakan bahwa saya terlalu melindungi Aser. Seolah-olah ia belum bisa berkembang seperti anak lain karena kesalahan saya. Namun di balik kemarahan saya itu, saya takut bahwa apa yang ia katakan itu benar. Yang berbeda ternyata bukan hanya perkembangan fisiknya. Saya mulai mengamati bahwa sistem sensori
sensoriknya pun berbeda. Sebagai seorang bayi, Asher tidak mau ada orang yang menyentuh kakinya dan tidak mau digendong dalam posisi berdiri. Jelas, ini merupakan satu tanda bahwa ia belum siap belajar berjalan karena itu berarti ia harus menyentuhkan kakinya ke lantai. Dalam sesi terapi fisiknya, saya belajar teknik menggosok agar sedikit demi sedikit ia tidak terlalu sensitif saat terkena sentuhan. Saya diminta untuk menggosok-gosok tangan, kaki, punggungnya setiap 2 jam saat ia terjaga. Saya pun tambah merasa bersalah karena sangat kesulitan melakukan hal ini dengan teratur. Saat anak kedua saya, Rasi, juga tampak berbeda, saya mengatakan pada diri sendiri bahwa ini bukan masalah besar. Saya bisa menanganinya. Saya tidak keberatan untuk membaca buku dan membawanya ke dokter spesialis perkembangan anak. Saya pikir akan lebih mudah mengatasi roller coaster emosi ini, karena ini adalah pengalaman kedua saya. Ternyata saya mendapati diri berada di wilayah yang sama, sekali asing dan menakutkan. Sekali lagi, Rasi sangat berbeda dengan Asher yang dalam banyak hal. Asher adalah bayi yang sangat lembut, sedangkan Rashi sangat kaku. Asher akan menangis bila kakinya disentuh, sedangkan Rashi bahkan tidak menangis sama sekali saat diimunisasi di pahanya. Kalau kami membawa Asher ke tempat dengan banyak pemandangan baru, suara-suara dan orang-orang baru, ia akan tegang lalu menangis. Sedangkan Rashi malah akan terdiam lalu tertidur dimanapun ia berada. Untuk sementara, saya menjadwalkan mereka datang ke terapi fisik khusus anak-anak. Saat anak ketiga saya lahir, saya merasa harus segera membawanya ke ahli perkembangan anak secara berkala. Saya sungguh terpukul saat mendapati bahwa Cheryl pun mengalami perkembangan yang kurang lebih sama dengan kakaknya. Sebagai anak batita, ia merasa iri karena kakaknya diajak pergi ke OT, terapi yang mengarah pada rehabilitasi. Dan ia malah bertanya kapan gilirannya ke sana. Sejak anak-anak masih kecil, saya telah banyak memimpin pelatihan cara berbicara. Meskipun Asher memiliki sensory processing disorder dan Rashi pada akhirnya didiagnosis mengalami sindrom Asperger. Ini dikenal dengan autism spectrum disorder. Keterampilan yang saat itu saya ajarkan tidak hanya berguna untuk anak-anak saya, tetapi juga untuk membantu anak-anak yang neurotipikal. Selama bertahun-tahun saya berhubungan dengan para orang tua yang memiliki anak-anak dengan SPD atau Sensory Processing Disorder dan autisme, serta memimpin banyak pelatihan, khususnya bagi orang tua dan para profesional yang hidup atau bekerja dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Pelajaran yang saya terima, baik dari pengalaman para peserta pelatihan maupun pengalaman saya sendiri, adalah bahwa prinsip dasar dari pendekatan cara berbicara dapat diterapkan baik bagi anak yang berkembang secara normal maupun bagi anak yang berbeda dalam berbagai cara yang unik. Semua anak ingin terhubung. Semua anak ingin dimengerti, semua anak ingin memiliki kesempatan berbicara tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana melakukannya. Tantangan bagi kita yang memiliki anak-anak yang berbeda ini adalah menemukan cara untuk mencapai semua tujuan yang berharga ini tanpa menjadi frustasi atau menyalahkan anak-anak kita saat mereka berbeda. Bayangkan, Anda berada di rumah sendiri sedang membaca buku dan
yang mengasyikkan dan menikmati secangkir teh. Tiba-tiba seorang tetangga yang tidak begitu Anda kenal masuk ke rumah tanpa mengetuk pintu. Ia berdiri sangat dekat dengan Anda, menatap mata Anda lekat-lekat, dan berbicara dengan keras sambil menggoncang kursi Anda. Halo, apa kabar? Apa yang kamu baca? Apakah kamu mau main kartu? Bisakah kamu membuatkan aku roti lapis? Tolong ya. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Takut? Atau bagaimana dia bisa masuk? Apakah Anda jengkel dengan interupsi itu? Bingung dengan pertanyaan-pertanyaannya? Atau terganggu dengan suaranya yang keras? Atau ingin menyingkirkan dia? Saya tebak, Anda ingin melempar kue lapis keju yang masih panas itu kepadanya. Latihan ini menolong saya untuk mengaitkan diri pada hal-hal yang membuat hidup sehari-hari menantang. Saat kita memiliki anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang tubuhnya tidak dapat memproses pengalaman sensorik seperti suara, cahaya, gerakan, sentuhan, atau rasa secara normal, akan merasa berat oleh sebagian atau semua hal itu. Tidak jarang interaksi dengan orang tua sendiri bisa terasa seperti serangan bagi indera mereka. Tidak heran mereka lebih sulit untuk merasa dekat dan nyaman dengan orang lain. Lebih baik mencari tempat untuk bersembunyi dari semua gangguan sensorik itu. Ini bukan berarti mereka tidak dapat mengembangkan hubungan yang kuat dengan orang-orang, tetapi mereka harus berusaha keras untuk itu. Harus diakui, ini bisa terasa seperti tugas yang tidak mungkin dilakukan, khususnya dengan seorang anak yang tampak selalu ada di dunianya sendiri dan ingin tetap di sana sendiri. Terima kasih banyak. Rasanya kita tergoda untuk menyeret anak itu keluar dari dunianya dan masuk ke dunia kita. Pada akhirnya nanti, dia harus belajar bergaul di dunia tempat orang-orang berbicara dengan keras atau secara tidak sengaja saling bertabrakan. Anak-anak berteriak dan berlarian di taman bermain. Supermarket menyalakan banyak sekali lampu dan dipenuhi oleh orang banyak. Masalahnya adalah dunia kita terasa salah baginya. Terlalu keras atau terlalu tenang. Terlalu banyak sentuhan atau kurang sentuhan. Terlalu banyak yang perlu dilihat atau terlalu melelahkan untuk dipahami. Sebelum kita dapat berharap mengakui perasaannya, memintanya bekerja sama atau menyelesaikan masalah, kita harus terhubung terlebih dahulu. Berikut adalah bab 5 part 1 terkait dengan peralatan bagi mereka, pembukaan topik peralatan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya terkait dengan peralatan-peralatan apa saja untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lifelong learning.